Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedherengipun pengaosan kita berdoa dan maos Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, monggo yang pertama kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga atas izin Allah kula panjenengan sami bisa bersama-sama di masjid ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Bukan hanya peringatan saja yang kita cari, akan tetapi nanti kita mencari juga hikmah-hikmah apa saja di balik tindakipun Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, tentu kita harus bicara tentang sirah nabawiyah. Cerita tentang Nabi, bagaimana Rasulullah SAW pada waktu itu oleh Allah diminta untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam surat Bani Israel, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, dan ada yang ada di Palestina. Alladzi barokna haulahu, di mana pada waktu malam hari itu
diturunkan. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sehingga ketika barokah Allah diturunkan pada waktu perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan bahwa Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menjalankan Isra dan Mi'raj, di mana pada waktu itu Rasulullah sudah berdakwah sekitar 10 tahun. 10 tahun dia berdakwah di Makkah, di mana ketika berdakwah itu banyak sekali rintangan. Di Tafsir An-Nawawiyah banyak sekali rintangan dari kaum musyrik, orang kafir pada waktu itu menentang dakwah Rasulullah SAW, di mana dakwah Rasulullah pada waktu itu adalah la ta'budu illallah, tentang ketauhidan. Jadi mengubah dari mbah-mbah mereka banyak yang menyembah kepada berhala, maka ketika datang Rasulullah, datang kenabian, maka dirubahlah agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mendapatkan tantangan yang sangat besar, sehingga ketika berdakwah Rasulullah banyak sekali mengalami gangguan. Terlebih lagi ketika pada waktu itu pada yang ke-10 kenabian itu Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya Sayyidah Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Sayyidah Khadijah ini adalah istri Rasulullah yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah, baik dengan hartanya dan juga dengan memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Pamannya Abu Thalib, walaupun Abu Thalib ini masih dalam keadaan kafir, tetapi dialah yang melindungi Nabi ketika dia berdakwah. Maka ketika banyak serangan dari orang-orang kafir, Abu Thalib lah yang pertama kali melindungi Nabi. Maka betapa sedihnya Rasulullah SAW ketika waktu itu, dengan kesedihannya itu, maka Allah mengutus malaikat untuk memperjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi perjalanan Nabi itu dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu kinten-kinten 1.500 km. 1.500 km itu kalau sini Jakarta berapa Pak? 700-600 ya. Berarti bolak-balik Jakarta masih tambah lagi. Itu ditempuh hanya salah satu malam, bahkan tidak sampai penuh, karena pada waktu itu Rasulullah sedang melakukan sholat tahajud baru didatangi oleh malaikat. Artinya hanya sebentar sekali, tidak sampai penuh satu malam. Maka ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kaumnya pada waktu itu, orang kafir Quraisy ya, termasuk orang yang sudah beriman pada waktu itu, maka orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Kan bukan mungkin, menurut akal kan bukan mungkin. Dari perjalanan 1.500 km dijemput, harusnya kalau pada waktu perjalanan kalau dengan unta itu sekitar 1 bulan, kok hanya ditempuh hanya semalam. Maka tidak percaya pada
Bahkan orang-orang yang sudah beriman ada yang keluar, tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat dari redaksi ayat itu, Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan karena Nabi Muhammad sendiri, tapi karena Allah. Asra itu adalah fi'il amr, artinya yang memperjalankan itu Allah. Kalau Nabi sendiri berjalan kan mungkin tidak sampai, karena ini yang memperjalankan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Jadi ketika Allah yang yang memerintahkan, yang memperjalankan hambanya, pasti terjadi. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Ada cerita semut itu bercerita kepada temannya, saya kemarin habis dari Jakarta. Kira-kira semut yang lain percaya betul ini? Kemarin saya berangkat dari Solo ke Jakarta terus balik lagi. Kalau menurut nalar kan betul mungkin perjalanan semut kan sampai Jakarta kan tidak mungkin. Tetapi terjadi karena semut itu ternyata diperjalankan oleh manusia. Ya ketika semut itu ada di dalam sepotong kue misalnya, sepotong kue sepotong kue, kemudian kue itu dibawa oleh orang yang ke Jakarta, dia balik lagi. Artinya yang memperjalankan semut itu adalah manusia. Nah ini kita kembalikan kepada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus yakin bahwa perjalanan Rasulullah SAW yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yakin ada. Itu yang pertama yang perlu kita imani. Jangan sampai orang-orang yang Islam, orang beriman tidak yakin dengan perjalanan Rasulullah ketika sahabat. Apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah ini nanti adalah perkara penting. Jadi perjalanan Rasulullah itu adalah dalam rangka untuk menerima perintah melaksanakan sholat fardu. Penting ya. Perintah-perintah dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang saya hormati, perintah untuk menjalankan ibadah haji, perintah untuk sedekah, untuk berkurban, untuk zakat, itu tidak dipanggil oleh Allah, hanya lewat firman-Nya Allah. Tetapi ketika Allah memerintah untuk sholat ini, Rasulullah dipanggil secara langsung. Artinya betapa pentingnya sholat itu dipandang oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ini yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ketika dia melakukan Isra Mi'raj ini adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan itu, Bapak yang saya hormati, Rasulullah berhenti di beberapa tempat. Dari Masjidil Haram ke Aqsa itu yang jaraknya sekitar 1.500 km itu, berjalan Rasulullah itu berhenti di tempat. Yang pertama, dia berhenti di Madinah. Dari Mekah ke Madinah dia berhenti. Misalnya kalau kemudian malaikat mengatakan bahwa inilah besok, bahwa kamu besok akan hijrah ke sini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi hijrah. Kemudian berhenti lagi di kota Madian. Kota Madian itu adalah kota
tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Firaun. Kemudian ketiga di Bukit Tursina, itu ketika Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Baitul Laham, kalau orang Nasrani di Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah di Masjidil Aqsa. Dan disitulah Rasulullah ketika setiap berhenti dia sholat 2 rakaat. Jadi pertanyaannya, kan belum ada sholat, perintah sholat kok sudah sholat kan? Ini adalah bukan sholat wajib. Jadi yang nanti yang akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah sholat fardu. Ya. Jadi ketika sholat Rasulullah, ketika dia berjalan berhenti sholat 2 rakaat itu adalah sholat sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'raj itu kalau Isra Sara itu artinya perjalanan di malam hari. Isra berarti perjalanan yang dijalankan oleh Allah pada malam hari. Kalau Saro'a itu berjalan, ya. Kalau Isra berarti dia ada yang menjalankan. Ada yang menjalankan. Nabi dijalankan oleh Allah pada malam hari. Mi'raj sama juga, ketika dia dinaikkan oleh Allah, ya, menuju Sidratul Muntaha, ya. Sidratul Muntaha melewati beberapa langit. Pertama, ketika dia langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Kemudian langit yang keempat bertemu dengan Nabi Khidir. Kelima bertemu Nabi Harun. Keenam bertemu Nabi Musa, dan ketujuhnya bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu hampir sama dengan Rasulullah SAW bentuk-bentuknya, ya. Jadi kalau Nabi Musa kan masih besar kan. Jadi ketika Rasulullah SAW bertemu para nabi pada waktu itu, kemudian bersama-sama dia bersama malaikat dia ke Baitul Ma'mur, ya. Baitul Ma'mur untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat fardu, ya. Sholat fardu pertama dalam satu sirah nabawiyah disampaikan agar sholat sehari semalam itu 50 kali. Nabi Muhammad kan tidak mau membantah langsung, tetapi ketika dia mau balik bertemu Nabi Musa alaihissalam disampaikan, nanti kalau umatmu yang kecil-kecil, karena tadi Nabi Musa kan besar, tidak akan kuat untuk melaksanakan sehari 50 kali, maka dia menghadap Allah lagi, maka diberikan keringanan menjadi 10 kali dalam satu hari itu malam. Kemudian dia bertemu Nabi Musa lagi. Nabi Musa mengatakan masih tetap tidak kuat, ya. 10 kali satu hari satu malam itu akan menjadi berat bagi umatmu. Akhirnya dia minta keringanan pada Allah, barulah diberikan oleh Allah menjadi 5 kali dalam satu hari. Dan Rasul mengatakan, saya sudah malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itulah yang terakhir, bahwa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah agar sholat fardu sehari semalam 5 kali, dan itu agar disampaikan kepada umatnya. Ketika dia kembali kepada umatnya, tadi saya katakan, ya, umatnya terutama orang-orang kafir menolak, tidak mau menerima apa yang didakwakan oleh
melaksanakan sholat. Bahkan saya katakan tadi ada sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam, dia keluar lagi dari Islam karena tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya untuk sirah nabawiyah kata Bapak Ibu. Jadi cerita dari sirah nabawiyah Isra Mi'raj itu sampai di situ. Kemudian yang kami sampaikan pada malam ini, monggo kita ambil hikmah apa yang ada di dalam Isra Mi'raj itu sendiri. Ya. Ada beberapa hikmah. Kemarin Jumat kemarin pada waktu khutbah sudah saya sampaikan, tadi diulang lagi Pak Yaki pada waktu khutbah. Walaupun karena kalau dalam khutbah kan tidak bisa secara gamblang, insya Allah pada malam hari ini akan saya perjelas lagi bagaimana hikmah dengan diadanya Isra dan Mi'raj itu. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj jangan hanya memperingati saja, kita ambil hikmah apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai dari masjid ke masjid. Ya. Masjid yang pertama dari Masjidil Haram dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah mengatakan kalau kamu mengunjungi, kunjungilah dua masjid itu, Masjid Al-Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau panjenengan piknik itu baiknya ke Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Ya. Baru piknik ke Drini boleh. Jadi sunnahnya ada. Jadi kalau panjenengan punya harta, punya kelebihan, kunjungi dulu Masjidil Haram, nanti atau yang kemudian bisa Masjid Aqsa. Kalau ada waktu, kalau sudah pernah Masjidil Haram, tidak perlu ke sana lagi. Ya umroh sekali ke Masjidil Haram, mau pengen umroh lagi bisa lebih baik ke Masjidil Aqsa yang kedua kalinya. Innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Sesungguhnya ya, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi intinya nopo hikmah yang pertama, karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan dari masjid ke masjid, berarti ada sesuatu yang ingin dicapai. Agar berjalannya itu bermanfaat, ya. Berjalan dengan ketika Rasulullah berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kemudian Jumanda itu dia mendapatkan hasil. Maka diharapkan ketika kita di dalam masjid mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan ini, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau dibalik, kalau panjenengan pengen melihat orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Hatinya terpaut dengan masjid, mau memikirkan bagaimana keadaan masjidnya, bagaimana agar masjidnya bisa banyak jamaahnya dan sebagainya. Itu adalah salah satu cirinya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj ini menggambarkan betapa ilmu kita itu hanya sedikit. Kalau digambarkan oleh Rasulullah, ilmu kita itu dibandingkan dengan Allah itu seperti jari telunjuk kita yang diteteskan ke dalam air laut. Jadi air laut itu adalah ilmu Allah dan telunjuk kita yang ada airnya ini adalah hanya ilmu kita. Jadi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak berikan suatu ilmu itu kecuali hanya sedikit. Jadi ketika pertama kali Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya pada waktu itu kan pada tidak percaya pada waktu itu. Bahkan kalau panjenengan mungkin tahun hidup tahun 1800-an nih, 1800 ada yang cerita ada orang yang bisa terbang ke langit kan ada yang percaya pada waktu itu.
berjalannya waktu ternyata ada pesawat bisa terbang, kemudian ada yang bisa masuk ke planet yang lain dan sebagainya. Itulah gambarannya bahwa ilmu manusia itu hanya sedikit dibanding dengan ilmu Allah yang begitu luas. Wa ma utitu minal ilmi, termasuk dalamnya ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau panjenengan pelajari setiap hari panjenengan sudah bisa apapun, tapi pasti terbuat ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya karena ilmu Allah itu adalah yang baik. Dan ilmu Allah yang dalam Al-Quran tidak akan pernah habis. Mama utitu minal ilmi illa qalila. Itu menjadi pelajaran bahwa hakikatnya ketika adanya Isra kita harus menyadari bahwa kita banyak kekurangan, maka kita harus belajar karena itu. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah bahwa dengan adanya Isra Mi'raj itu menggambarkan bagaimana Rasulullah itu loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu taatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sampaikan pada awal, ketika ditinggal mati istrinya dalam keadaan susah, ditinggal mati ya dalam keadaan pamannya masih dalam keadaan susah, maka Allah memanggil untuk menghadapnya karena taatnya dia penuhi apa ya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari peristiwa itu juga menggambarkan bahwa seseorang tidak boleh terlalu tergantung kepada hamba atau makhluk. Kita harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kamu bergantung kepada Khadijah pada waktu itu ketika kamu ketika Khadijah membantu dalam menegakkan agama Allah. Pada waktu itu Abu Thalib melindungi kamu ketika berdakwah, tetapi kita harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berharap. Allahus Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Allah adalah tempat kita berharap. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Ini adalah yang perlu kita pahami semuanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum, mengeluarkanmu minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada jalan yang terang. Jadi hanya Allah tempat kita berharap. Semua persoalan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sebaliknya orang-orang kafir itu kepada taghutnya, pada sembahannya. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulum. Nah, kebalikan, orang kafir itu akan mengeluarkan kamu dari sana terang yang benar kepada kegelapan. Maka orang yang beriman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita semuanya dikeluarkan dari kegelapan. Kemudian yang keempat, setelah Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu ditentang bagaimana mengajarkan sholat. Pada waktu itu Rasulullah tidak berhenti berdakwah ya. Kemudian Rasulullah terutama dia mengajarkan tentang sholat fardu. Setelah dia mendapatkan perintah Allah, disampaikan kepada para sahabatnya agar melaksanakan sholat fardu sehari 5 kali ya. Dan di situ terus ya
orang-orang kafir banyak yang menyerang pada Rasulullah SAW. Sehingga dengan seperti itu untuk menghindari pertumpahan darah, sehingga setelah tahun ke-10 itu kemudian Rasulullah mendapat perintah untuk hijrah ke Madinah. Jadi dalam hijrah itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari pertumpahan darah di antara orang-orang Islam dan orang kafir yang ada di Makkah pada waktu itu. Maka Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Situ dijawab oleh Allah katakan ketika hijrah ke Madinah itu banyak sekali juga rintangan. Jadi tidak hanya enak berjalan seperti itu. Ketika dia mau pergi meninggalkan Mekah pun dia dikejar-kejar oleh orang kafir dan orang musyrik pada waktu itu, sehingga banyak yang gugur pada waktu itu. Maka dalam Al-Quran disampaikan bahwa orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah utilu au qatalu, orang yang terbunuh atau yang membunuh pada waktu itu, maka dia akan dijamin Allah, akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita pernah mendengar suatu hadis yang man hazaro ilai, barang siapa berhijrah karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatawajjaha wa hijratuhu ilaihi. Jadi orang yang berhijrah pada waktu itu, ketika dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya, ketika dia dalam perjalanan mungkin terbunuh atau sudah sampai di Madinah dalam keadaan selamat, dia dijamin oleh Allah akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana hijratuhu ila dunya, akan tetapi barang siapa hijrahnya karena hanya mencari dunia, awim ro'atin yatawajjuha, atau hanya mencari istri untuk jadikan atau perempuan untuk menjadi istrinya, maka dapatnya hanya itu. Maka dalil innamal a'malu binniyat itu sebetulnya itu ya, bukan semuanya innamal a'malu binniyat. Jadi akhirnya seperti itu. Itu niatnya ketika dia hijrah ke Yatsrib atau ke Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya bahwa dengan adanya perintah sholat ini akan menjadikan kita aulia. Aulia apa? Aulia itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak sholat. Wala tahilu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersedih hati, dan jangan kamu tahzanu itu takutnya, wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi menegaskan bahwa dengan kita menjalankan sholat ini berarti kita adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di antara manusia yang lain. Ya, orang-orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Salah satu cirinya orang bertakwa adalah orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat
fardu 5 waktu semalam itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW dilihatkan isinya neraka pada waktu itu. Ada orang itu dipukul kepalanya, ya, pakai godam. Ya. Setiap dia pukul, kemudian tumbuh lagi kepalanya. Itu berjalan terus menerus. Kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Dia adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Itu adalah gambaran bahwa orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama menjalankan sholat, itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cirinya adalah orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu monggo Bapak Ibu, lewat kesempatan yang baik ini saya mengajak pada panjenengan semuanya, selain kita sendiri selalu menjaga sholat, juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita kalau cucunya sudah balik, ya, kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai sholat yang 5 waktu ini kita tinggalkan. Ya. Saya yakin insya Allah kita tidak pernah meninggalkan sholat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling penting juga Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak pernah meninggalkan sholat, kita tingkatkan lagi. Jadi waktunya kita tingkatkan. Apa tingkatannya? Mencari kesempurnaan sholat. Ya. Sempurna sholat begitu caranya, ya, kita lihat sholat kita sendiri, bagaimana sholat kita, ya, kita cari buku-buku panduan bagaimana kalau kita apa itu sholat, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Kita perbaiki terus, jadi kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Bagaimana Rasulullah ketika dia membaca pada waktu tasyahud awal, tasyahud akhir, jangan sampai yang tasyahud akhir hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah kemudian salam. Tentunya hanya salam, kemudian dengan sholawat. Ya. Insya Allah kalau nanti harus tasyahud akhirnya tidak sampai apa itu sholawat, bisa membatalkan sholat itu. Apalagi harus jadi imam baru asyhadu alla ilaha illallah tas salam tidak dibaca. Ya. Bagaimana sholat Rasulullah SAW ketika dia duduk, ya, duduk iftiros, duduk tawaruk, ya. Tawaruk iftiros itu diajarkan oleh Rasulullah untuk kesempurnaannya bagaimana, ya. Ya, jarinya itu ditegakkan, ya. Dan sampai duduknya ini kan tidak sesuai Rasulullah. Jadi sedikit kita cari, ya. Oh ini kurang saya apa? Ya, tidak ditegakkan. Kecuali kalau sakit tidak apa-apa, kalau sakit boleh. Jadi banyak apa itu monggo kita cari kesempurnaan sholat. Jadi setelah kita sholat tidak pernah bolong, baru kita tingkatkan untuk kesempurnaan sholat kita. Kesempurnaannya lagi bagaimana? Ya, lebih baik untuk berjamaah. Ya, jamaah bagaimana? Di masjid juga lebih baik bersama. Jadi kita tingkatkan terus. Jadi, kalau yang pertama tadi dijamin oleh Allah orang yang sholat itu adalah orang yang berjalan dalam siratul mustaqim. Alhamdulillah panjenengan sholat di rumah juga termasuk orang yang masih dalam petunjuk Allah. Selain lagi kalau orang yang sudah tidak sholat, ya, sudah tidak sholat sudah tidak dalam istilah siratul mustaqim. Jadi kalau sepanjang ada manusia masih mau sholat, berarti dia masih dalam koridor dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
karena yang membedakan antara orang kafir dan orang mukmin adalah dalam sholatnya. Jadi orang ada mengatakan saya orang Islam tapi tidak sholat, yaitu orang yang tersesat. Ya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, saya mengajak pada diri saya sendiri, monggo panjenengan semuanya jaga sholat kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Jadi, dalam keadaan apapun kita harus sholat. Kalau ada saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, jangan sampai lupa diingatkan dengan sholat. Ini yang paling penting Bapak Ibu, menjaga jangan sampai tidak melakukan sholat, karena sholat adalah perkara yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi dengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya Isra Mi'raj ini, peringatan ini, makin tambah iman kita kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, sholat kita menjadi lebih baik lagi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mengatakan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.